Selama ini kamu tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun untuk mengobati penyakit ibu. Sekarang kamu malah menghabiskan 50.000 yang aku kirimkan. Habis semuanya. Padahal itu uang untuk menyelamatkan nyawa ibu. Ibu butuh operasi yang biayanya 500.000. Kalau aku tidak menghabiskannya, bagaimana aku bisa mendapatkan uang untuk operasinya? Habis-habis kamu cuma tahu menghabiskan. Keluarga ini hampir bangkrut karena kamu. Jangan teriak-teriak lagi. Shui, kamu sabar dulu, tunggu aku balik modal. Aku akan menebusmu kembali lalu mengobati penyakit ibumu. Tidak, kamu tidak boleh melakukan ini. Diamlah sayang. Dia. Kamu memang jahat. Gadis secantik itu kamu tega tinggalkan. Shui, aku akan menebusmu kembali, tenang saja. Ayah. Tebus kembali. Ayah, jangan lepaskan aku. Siapa? Lepaskan dia pergi. Serang. Terima kasih tadi. Sudah bertahun-tahun berlalu ternyata juara ujian nasional dulu. Hidupnya biasa-biasa saja. Kamu kenal aku. Katanya dulu. Kamu jadi asisten seorang Taipan. Tidak menyelesaikan kuliah menyesal tidak. Penyakit ibu tidak bisa ditunda lagi. Bisakah aku minta tolong sesuatu? Katakanlah. Tolong bisakah kamu meminjamkan aku uang? Aku benar-benar tidak punya cara lagi. Asalkan kamu mau meminjamkan aku uang, aku bisa melakukan pekerjaan apapun untuk membayarnya. Pekerjaan apapun. Kamu memang tidak berubah sama sekali. Baik, aku setuju. Mari kita mulai. Apa? Sepertinya kamu juga bukan pasangan yang baik. Berita penting hari ini, CEO Grup Ling Linsio akan bertunangan dengan Putri Qin Qinyue. Bertunangan lalu 5 tahun aku bersamanya. Bermakna apa? Jiang Shui, apa yang kamu harapkan? Dulu dia menyelamatkanmu hanya ingin menjadikanmu kekasihnya. Besok kontraknya habis, semuanya berakhir. Ling, hari ini Anda akan bertemu dengan CEO perusahaan Pei dari kota pelabuhan. Dia lebih suka gaya modern minimalis, jadi saya sudah menyiapkan dasi dengan satu warna, silakan dilihat. Lumayan. Sekretaris Jiang sangat perhatian pada tuan muda kita pagi ini. Sudah membuat sarapan dan juga memadukan pakaian. Bu, ini tugas saya sebagai sekretaris. Ya, Sekretaris Jiang, perhatianmu pada tuan muda kita selama 5 tahun ini saya lihat dengan jelas. Bu, kamu tidak tahu. Beberapa orang asal dibayar mahal, apa saja bisa dilakukan. Benar kan? Ling, apakah Anda ingin saya membeli sesuatu? Jangan berpura-pura di depan saya, kamu berusaha keras menyenangkan saya. Kan hanya untuk uang. Ling, jadwal Anda hari ini total ada 4, termasuk halo. Ling, ada keadaan darurat yang perlu Anda tangani berkaitan dengan adik dari tunangan Anda. Ling, selamat pagi.
Ya ampun. Kakak ipar bukan seperti yang kamu pikirkan. Berdalih kerja sama keluar masuk tempat bisnis. Dan di foto media, apa kamu tidak memikirkan citra perusahaan? Atau kamu merasa, karena ada hubungan dengan kakakmu, saya tidak berani melakukan apa-apa padamu? Kakak ipar saya benar-benar salah, maaf, tolong jangan bilang ke kakak saya. Saya mohon. Sekretaris Jiang, Sekretaris Jiang. Sekretaris Jiang, kakak ipar saya juga tidak bilang bagaimana menghukum saya. Ini maksudnya apa? Tuan Qin, kamu keluar masuk tempat bisnis. Bukan sekali dua kali. Dan kali ini di foto media. Ya ampun, apa yang terjadi dengan saya? Tuan Qin, kamu juga tahu. Semakin besar harapan Ling padamu, semakin besar kekecewaannya. Akhir-akhir ini kerja keras, hari ini bisa pulang lebih awal. Istirahatlah dengan baik. Jiang Shui, jangan main-main dengan saya. Kakak saya kan tunangan Lin Xiu. Kak Na pecat Qin Kai. Tuan Qin, Ling tidak punya kebiasaan memberi kesempatan kedua siapapun kakakmu. Jiang Shui, jangan pikir aku tidak tahu kamu punya hubungan dengan Lin Xiu. Kamu berani memecatku, kakakku akan segera kembali ke negara ini. Kamu tunggu saja. Kak Na, kontrakku sudah habis. Xiao Ling, Kontrak 5 tahun sudah berakhir, tolong tanda tangan. Xiao Jiang, selama bertahun-tahun ini, kamu satu-satunya yang bisa menjadi sekretaris di samping Xiao Ling. Lebih dari 3 hari dan ini sudah 5 tahun. Kamu harus tetap. Xiao Ling pasti mau memberikanmu perlakuan yang lebih baik. Kamu begitu berusaha menyenangkanku, bukankah itu hanya untuk uang? Xiao Ling begitu kaya, pasti bisa menemukan sekretaris yang lebih baik dariku. Aku harus konfirmasi hal ini dengan Xiao Ling. Kak Na, Xiao Ling tidak pernah peduli. Hal kecil seperti ini tidak perlu sengaja memberitahunya. Xiao Jiang, kamu berbeda bagi Xiao Ling. Kamu harus melaporkan pengunduran dirimu. Halo Xiao Ling, saya ingin melaporkan situasi. Hal kecil seperti ini masih perlu dilaporkan, untuk apa saya punya direktur personalia kalau begitu? Kak Na tidak perlu merepotkanmu. Saya akan langsung berbicara dengan Xiao Ling. Sekretaris Jiang, bagi Xiao Ling, kamu benar-benar berbeda. Xiao Ling, Sekretaris Kiao hari ini berpakaian khusus. Xiao Ling, apa yang bisa dilakukan Sekretaris Jiang untukmu? Aku juga bisa melakukannya untukmu. Dan aku bisa melakukannya lebih baik darinya. Benarkah? Tapi aku beritahu kamu. Kamu tidak akan pernah bisa menandingi Sekretaris Jiang. Hentikan sikapmu yang dibuat-buat itu. Kalau ada lagi, jangan bekerja di sini lagi. Aku pikir hubungan kita erat, pertukaran jiwa. Ternyata hanya hubungan permukaan. Bagi Xiao Ling, kamu benar-benar berbeda. Xiao Ling yang begitu tinggi. Bagaimana mungkin dia peduli dengan kepergian seorang kekasih? Keberadaanku hanyalah lelucon. Mengapa harus terlalu berharap? Halo. Sekretaris Besar Jiang sedang melihat apa? Kenapa tidak masuk? CEO Sang, saya datang untuk melaporkan pekerjaan kepada CEO Ling. Tapi Pak Ling sedang berbicara dengan Sekretaris Kiao tentang hal lain. Saya akan kembali nanti. Kita sudah selesai bicara. Apakah kamu ingin saya mengantarmu keluar? Ayo, Pak Ling memanggilmu. Hei Sekretaris Kiao. Hari ini sedikit berbeda ya. Cantik dan mempesona. Hahaha. Terima kasih pujian Pak Zhang, tapi kalau soal mempesona, Sekretaris Jiang pasti lebih menonjol.
Benarkan Sekretaris Jiang? Sekretaris Kiao, pakaianmu melanggar peraturan berpakaian perusahaan. Denda 1.000 yuan. Selain itu Pak Ling mempekerjakanmu untuk menjadi sekretaris bukan pajangan. Kalau kamu suka menarik perhatian, sebaiknya kamu bekerja di luar. Kamu yang pajangan, seluruh keluargamu pajangan. Sekretaris Jiang. Bagaimana perlu saya dan Pak Ling membantu merapikan bajumu? Jiang Shui, jangan terlalu merasa penting. Kalau dikatakan baik, kamu hanya si imut. Kalau dikatakan buruk, kamu hanya lem bekas yang dibuang. Hanya bisa membusuk di selokan. Tikus jalanan yang bau. Silakan Pak Zhang. Baiklah. Hei Pak Ling, saya diam-diam memberitahu sebuah rahasia kecil. Barusan Sekretaris Jiang melihat kamu dan Sekretaris Kiao terlalu dekat. Cemberutlah, cepat hibur dia. Apa masalahnya? Pak Ling, masalah pemecatan manajer Qin sudah selesai. Wah, Sekretaris Jiang kita ini cantik sekali. Dan sangat berbakat. Pantas saja Pak Ling selalu membawamu. Sayangnya, Pak Ling sekarang sudah mempunyai janji nikah dengan putri keluarga Qin. Maka tidak pantas kamu terus berada di sampingnya. Bagaimana kalau mempertimbangkan saya? Saya pasti 100 kali lebih baik dari setan hidup ini. Hei Pak Ling. Maukah kamu mempertimbangkan melepaskannya dengan berat hati kepada saya? Hahaha. Keluar. Hei, kamu kan tidak benar-benar menyukainya. Ahahaha. Dia milikku. Wah, kamu. Jaga mulut kamu. Nyonya Zhang sudah menyiapkan seorang wanita terhormat yang anggun dan berkelas. Sekretaris Jiang bukan tipe wanita yang cocok untukmu. Terima kasih atas perhatian Tuan Zhang. Tuan Ling benar. Wanita sepertiku yang tidak punya kelebihan apa-apa memang tidak pantas dengan orang-orang kaya dan terkenal. Kalau Tuan Ling tidak ada urusan lain, aku permisi dulu. Tunggu dulu Sang Pan. Kamu keluar. Aku keluar. Apa-apaan sih kamu? Aku ada urusan denganmu. Aku datang ke sini karena ada urusan penting. Akhir-akhir ini nafsu makanku kurang baik. Kamu pergi kelola cabang perusahaan di Afrika saja. Oke, segitu saja. Apa kamu benar-benar ingin aku pergi ke Afrika? Wah, kamu hebat sekali. Apa maksudmu, aku bikin kamu hilang selera makan iya kan? Sekretaris Jiang, pikirkan aku dong. Lihat tuh tampang hantu dia. Aku 1000 kali lebih baik daripada dia. Aku. Hei kalian berdua. Bagi satu untukku, tidak boleh ya kamu. Kamu mau Sekretaris Jiang, beri aku Sekretaris Kiao saja deh. Apa aku ini orang yang kekurangan wanita? Kenapa marah ya? Tidak berani. Kamu tahu Qinka itu adik tunanganku. Tapi masih tetap tega memecatnya begitu saja. Apa bukan karena cemburu dan marah? Tuan Ling selalu bersikap adil dalam bekerja. Meskipun dia adik tunanganmu, tetap harus begini. Sekretaris Jiang sangat mengerti diriku. Ini kantor Tuan Ling, harap menjaga sikap. Jangan lupa kita masih ada kontrak. Ini kewajibanmu. Apakah setelah kontrak berakhir kita sudah selesai? Ya, tapi sebelum itu. Harap Sekretaris Jiang tetap menjalankan tugas utamamu. Sekretaris Jiang ini biasanya kelihatan sangat serius, tegas dan efisien, ternyata mulai siang-siang sudah seperti ini. Kalau tidak bagaimana, dia bisa menjadi Sekretaris Ling selama 5 tahun. Di sampingnya. HMPH? Dia yang imut ini malah bilang aku yang merayu Ling. Kurasa dia yang lebih imut. Aku kesal sekali. Apa hak seorang kekasih untuk melawan?
Jiang Shui, tunggu sampai besok. Kamu bisa mengakhiri 5 tahun yang absurd ini. Ketika kamu melayani bos sebelumnya, kamu juga seperti ikan mati. Maaf, tidak berpengalaman membuatmu kecewa. Ada hal lain. Tidak. Apakah kamu ingat hari apa besok? Hari untuk bekerja sama lebih lanjut dengan keluarga PI dari Hong Kong. Atau hari dia kembali benarkan. Sekretaris Jiang. Jiang Shui, apa yang kamu harapkan? Orang yang tidak peduli padamu, sekalipun diingatkan tidak akan ingat. Benar. Semoga besok kontraknya berjalan lancar, Ling. Semoga kamu dan putri keluarga Qin bahagia. Lin Xiu, setelah hari ini kita tidak akan bertemu lagi. Bisa menjadi sekretaris Ling selama 5 tahun. Memang sekretaris Jiang kemampuannya sangat hebat. Kemampuannya hebat. Kurasa kemampuannya dalam olahraga yang hebat. Ling bilang aku tidak sebaik si kesayangannya. Bukankah ini hanya masalah pengalaman, siapapun bisa? Aku tidak mengatakan apa-apa, kenapa kamu takut? Kita tidak salah bicara lagi pula. Ling sebentar lagi akan bertunangan dengan putri keluarga Qin. Nanti, si kesayangan Jiang Shui ini akan menjadi si imut. Kalau sampai putri keluarga Qin tahu dia pernah merapikan kamar Ling, dia pasti akan dihajar. Pekerjaanku belum selesai. Aku pergi dulu. Aku kaget. Aku memang pernah merapikan kamar Ling, lalu kenapa? Kamu maupun tidak ada kesempatan. Kamu mau memukulku? Mulai besok kesempatanmu akan datang. Ingat, lawanmu bukan aku, tapi putri keluarga Qin. Warnanya cocok. Ling yang beli untukmu. Hei, Nona Jiang sudah terima kontraknya? Kira-kira kapan mulai bekerja? Untuk talenta seperti kamu yang serius dan bertanggung jawab dalam bekerja, saya sudah lama menantikanmu. manajer PI. Besok saya akan tepat waktu bergabung dengan perusahaan PI. 5 tahun ini baik hari raya maupun ulang tahun, kamu selalu memberikan hadiah yang asal-asalan. Dan setiap hadiahnya ternyata sama. Kamu memang sangat perhatian. Sui-sui. Sui. Aku suka kamu. Sudah lama menyukai. Aku juga suka kamu. Tapi sekarang sudah habis masanya. Jiang Shui, mulailah hidup baru. Mana sekretaris Jiang? Manajer Ling, saya tahu sekretaris Jiang. Dia pasti sengaja bolos kerja.
Sekretaris Kiao beritahu semua eksekutif agar mereka membawa proposal kerjasama dengan perusahaan PI di kota pelabuhan ke ruang rapat untuk rapat. Ya bagus sekali. Manajer Ling mulai menggunakan saya. Sudah lengkap semua? Sudah lengkap. Mana Sekretaris Jiang? Jiang Shui tidak peduli sedang apa. Dalam 3 menit segera ke ruang rapat untuk rapat. Sekretaris Jiang sudah mengundurkan diri. Apa? Manajer Ling mau saya telepon dia untuk memintanya kembali? Tidak perlu. Lulusan SMA kalau bukan karena saya menerimanya. Dia pikir dia bisa punya masa depan apa. Keluarkan pernyataan mulai hari ini. Siapapun di kota Haichang yang mempekerjakan Jiang Shui berarti bermusuhan dengan perusahaan Ling. Ya. Jiang Shui, saya tidak percaya kamu tidak akan kembali. Buruk manajer Ling. Perusahaan PI di kota pelabuhan menawarkan gaji tinggi kepada Sekretaris Jiang. Sekretaris Jiang sudah memesan tiket pesawat untuk sore ini. Katanya gaji tahunannya 5 juta 5 kali lipat dari gaji yang kamu berikan. Ternyata asal uangnya cukup. Dia bisa melakukan apa saja. Manajer Ling Anda sudah lama bekerja sama dengan Sekretaris Jiang dan sangat menghargainya asal Anda kembali. Saya sudah bilang mulai hari ini. Siapa yang menggunakan Jiang Shui? Berarti melawan keluarga Ling. Rapat selesai. Sekretaris Jiang, aku lapar. Bos Ling, Sekretaris Jiang sudah mengundurkan diri. Kamu mau makan apa aku akan belikan. Bos Ling mau makan apa aku yang beli. Nasi bulu babi dari Yunbian. 1 jam lagi aku ada rapat. Ini. Pergilah. Baik. Yunbian terlalu jauh. Dan tidak ada layanan pengiriman. Tidak mungkin tidak ada layanan pengiriman. Aku tahu mereka benar-benar tidak punya layanan pengiriman. Bos Ling, silakan makan. Bos Ling. Bos Ling sebenarnya mau makan apa? Hotpot ayam goreng. Atau masakan pedas keki babi panggang. Tidak makan, tidak makan, tidak makan. Aku bilang tidak makan, keluar. Bos Ling, Sekretaris Jiang. Dia sebenarnya belum pergi. Bagaimana kalau kita kejar dia? Tidak. Shui. Linai. Ahahaha. Linai, kenapa kamu di sini bukannya kamu di kota pelabuhan? Ini karena aku takut kamu berubah pikiran jadi aku datang menjemputmu sendiri. Aku tipe orang yang gampang berubah pikiran. Tapi serius kali ini benar-benar terima kasih. Kamu sudah bilang banyak hal baik tentangku di depan mereka. Kalau tidak Lin Xiu melakukan itu, mungkin tidak ada yang berani mempekerjakan aku lagi. Apa sih, kita kan sahabat baik. Nanti malam sampai di kota pelabuhan kita harus minum-minum. Merayakan kamu keluar dari penderitaan. Dan menyambut hidup baru. Ayo, di mana kopermu, aku bantu bawa. Belakang. Ini. Ini bos kita, Pei Li. Kenapa kamu tidak bilang selamat, Pei? Nona Jiang, saya mewakili keluarga PI menyambut Anda. Saya rasa dengan kehadiranmu Pei akan semakin baik. Saya pasti akan bekerja keras. Saya percaya kemampuanmu. Ayo kita naik mobil. Ayo. Bos Ling. Saya sudah mengundurkan diri. Sekretaris Jiang Sparrow kehilangan untuknya. Pohon yang terlindung dari angin dan hujan sama saja dengan kehilangan dukungan. Tidak ada yang kembali denganku. Aku akan memberimu 6 juta. Tidak, terima kasih. 10 juta. Lin Xiu, apakah Anda pikir selama Anda punya uang, semua orang di seluruh dunia
Kau bukan untuk uang. Apakah Anda bersedia melakukan apa saja? 5 juta menjadi kekasihku selama 5 tahun. Selain itu, sekretaris pribadi menambahkan 1 juta per tahun. Seharusnya tidak lebih baik dari Anda. Bos terakhir memberikan lebih sedikit. Bu, kamu tidak tahu. Beberapa orang dapat melakukan apa saja jika mereka memiliki cukup uang. Kau benar. Bagaimana saya bisa menusuk luka? Tidak senang. Sekretaris Jiang, kau harus mencari tahu. Dan kembali ke sekretarmu. Link total. Nona Jiang sekarang direktur proyek saya. Tidak baik Anda datang ke sini untuk menggali orang. Direktur proyek. Kemampuan Miss Jiang sudah komprehensif. Baik itu negosiasi bisnis atau analisis pasar. Semua milik talenta top, biarkan dia datang dan menjadi sekretaris. Terlalu tunduk. PI, kau orang yang salah. Dia hanya cocok sebagai sekretaris. Saya tidak berpikir begitu. Benarkah? 20 juta kembali dengan saya. Jiang Shui, kau suka uang. Aku bisa memberimu lebih banyak uang. Tapi mengapa Anda memilih untuk pergi ke Peili? Kasus akuisisi merek Ang Li Fang. Ya, akuisisi ini benar. Sangat penting bagi PI jika akuisisi berhasil. PI tidak hanya bisa menjadi yang terbaik di kota Hong Kong. Dapat membuka pasar internasional dalam satu gerakan. Akuisisi ini terlalu penting jika ada kesalahan. Saya percaya pada kemampuan Anda. Dan ini juga dianggap sebagai karyawan PI. Evaluasi kemampuan direktur barumu. Ini. Ingat saat itu. Saat aku bertemu denganmu. Pertemuan. Wah, Sekretaris Jiang. Sekretaris Jiang hari ini sangat cantik, minum 1 gelas yuk. Terima kasih Direktur Zhang. Direktur Zhang bisa minum banyak. Mau makan apel tidak? Direktur Zhang sangat menarik. Hahaha, sudah minum, hahaha. Nona Jiang merasa, bagaimana rasa minuman yang saya bawa? Kinyue, apa yang kamu katakan? Apa kamu ingin minum bersama kami? Ayo, kalau begitu minum-minum. Nona Jiang sebagai sekretaris Lin Xiu, seharusnya mengerti bahasa Prancis kan? Aroma lavite terbaik sangat kompleks dan elegan. Aroma buah becuran sangat kental. Rasa di mulut kaya dan penuh tanin halus. Kecutnya pas dan aftertaste panjang. Tapi dibandingkan dengan lavite secara pribadi, aku lebih suka anggur buah lokal. Karena tidak mudah membuat orang mabuk. Ayo bersulang semua. Oh, bersulang-bersulang. Saat itu, aku benar-benar terkejut dengan bahasa Prancismu yang lancar. Dan pengetahuanmu tentang anggur merah. Sekretaris Jiang. Apa semua rencana kerjasama dengan klien penting untuk perjamuan hari ini sudah siap kan? Direktur Ling, aku belum sempat melakukannya. Sebagai seorang sekretaris, melakukan pekerjaan sendiri dengan baik adalah yang paling penting. Seperti segelas anggur ini. Hanya ketika seseorang meminumnya, nilai anggur tersebut baru bisa terlihat. Ya. Direktur Pei, aku hanya sedikit mengerti bahasa Prancis. Cuma tahu sedikit tentang pengetahuan minuman keras saja. Tapi akuisisi ini sungguh. Ini kamu tidak tahu. Pendiri merek Ang Li Fang adalah orang Prancis. Dan pemegang kekuasaan sekarang Ang Lai. Juga keturunan campuran Tiongkok Prancis. Untuk orang yang bisa berbahasa Prancis, mereka memiliki rasa kedekatan alami. Dan Ang Lai ini adalah seorang master pencicip anggur. Dia hanya mau bicara dengan orang yang memiliki kesamaan minat. Dari dua aspek ini, kamu adalah kandidat yang paling cocok. Ternyata begitu. Tapi para pegawai perusahaan Pei sepertinya kurang mengakuiku. Aku bisa menjadi penjamin untukmu.
Tidak, aku ingin membuktikan diriku sendiri kepada semua orang. Barulah semua orang bisa mengakui aku sebagai direktur mereka. Tapi kali ini Ling Group juga akan ikut tender. Ling Group. Lin Xiu mungkin akan datang sendiri. Kalau kamu tidak nyaman, sebenarnya aku bisa ganti orang lain. CEO Pei. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Bagus, aku memang tidak salah pilih. Masuklah Xiao Fang. Ini Lin Fang, asisten baru yang aku rekrut untukmu. Dia pernah bekerja di Ang Li Fang. Kedepannya kalau ada yang tidak tahu tentang Ang Li Fang bisa tanya dia. Selamat siang Direktur Jiang. Halo. Nona Qin, kenapa kamu di sini? Bukannya kamu sudah kembali ke Tiongkok? Kasus akuisisi merek Ang Li Fang. Ang Li Fang adalah perusahaan keluarga dan selalu kekurangan dana. Mereka juga selalu berfokus pada pasar Hong Kong dan internasional. Hampir semua bisnis Lin Xiu ada di daratan. Kenapa tiba-tiba ingin mengakuisisinya? Nona Qin. Lin Xiu, tolong kamu ingat aku adalah tunanganmu. Sekarang demi seorang sekretaris, kamu jauh-jauh datang ke Hong Kong untuk mengakuisisi perusahaan yang tidak ada gunanya bagi Ling Group. Kalau kabar ini tersebar, kamu mau mempermalukan keluarga Qin. Aku mau, bagaimana itu bukan urusanmu. Nona Qin, sepertinya kamu salah paham sama CEO Ling. Sekarang sekretaris Jiang sudah bergabung dengan Pei Group. Dan Pei Group sangat ingin mengakuisisi Ang Li Fang. Jadi secara teknis, dia dan CEO Ling adalah musuh. Jiang Shui, kamu cuma seorang sekretaris. Memecat adikku sudah cukup parah. Masih berhubungan tidak jelas dengan tunanganku. Aku ingin lihat Pei Group yang kamu gabung ini sehebat apa. Baiklah kalau begitu akuisisi ini. Aku juga ikut. Kak Shui, Ang Li Fang sebagai perusahaan keluarga. Turun-temurun. Dari dewan direksi sampai manajemen tinggi. Semuanya adalah keluarga sendiri yang punya hubungan darah. Bagi mereka masuknya modal asing seperti polusi. Jadi, mereka sangat menolak akuisisi ini. Dan kita juga tidak bisa memaksa akuisisi. Kalau tidak, Grup Ling pasti akan mengambil langkah yang sama dengan kita dan ini hanya akan membuat harga saham Ang Li Fang melambung tinggi. Ini juga yang tidak ingin kita lihat. Jadi untuk akuisisi kali ini, sulit untuk diselesaikan. Bantu saya buat janji dengan pemegang saham terbesar Ang Li Fang, Ang Lai. Saya ingin bertemu dengannya. Baik. Kalau bukan karena saya dengar, Non Jiang sangat paham tentang minuman. Hari ini saya tidak akan bertemu denganmu. Non Jiang, tatapanmu seperti itu sangat tidak sopan. Saya hanya berpikir kebijaksanaan dan energi manusia. Bukankah seharusnya bertambah seiring bertambahnya usia? Bertambah. Berani-beraninya kau menyebutku bodoh. Ang Li Fang adalah hasil kerja keras beberapa generasi kalian. Pendiri kalian pasti berharap itu bisa berdiri kokoh, terus berkembang, tapi sekarang kalian menghadapi masalah kebangkrutan. Tapi yang kalian pedulikan adalah tidak ingin modal asing merusak hasil kerja keras kalian. Kamu. Seperti pisau yang diletakkan di lehermu. Katakan padamu berjongkoklah untuk hidup. Tapi kalian malah berpikir dengan cara ini untuk menyelamatkan hidup. Membuat kalian kehilangan martabat. Jadi kalian lebih memilih mati berdiri. Kalau dikatakan baik, ini disebut integritas. Kalau dikatakan buruk, ini disebut bodoh, ini disebut tolol, ini disebut orang tua yang tidak tahu beradaptasi. Time Cow. Grup Pei kalian untuk merampas Ang Li Fang. Benar-benar bisa mengatakan apa saja. Ketahuilah, Ang Li Fang tidak akan menerima akuisisi apapun. Keluar. Xiao Fang, apakah kamu penasaran? Mengapa hari ini saya sengaja memprovokasi Ang Lai? Orang tua kolot seperti dia. Berbicara dengan dia tidak ada gunanya, kamu harus menyakitinya, membangunkannya. Kakak Shui, hari ini kita benar-benar membuat Ang Lai marah. Maka akuisisi di masa depan bukankah akan lebih sulit? Sulit atau tidak, bukan dia Ang Lai yang bisa menentukan. Kalau dia tidak setuju, maka kita bisa menjadi pemegang saham terbesar. Memaksanya setuju.
Hari ini tanggal 27. Anglai bisa nggak? Halo Pak Pei, bolehkah saya atas nama Anda menandatangani perjanjian taruhan dengan 3 bank investasi terbesar di kota pelabuhan? Bisa. Baik. Di pasar saham, membeli saham lebih dari 5% perlu dilaporkan ke otoritas pengawas. Xiao Fang hubungi 3 bank investasi itu. Suruh mereka masing-masing membeli 49% saham retail dari Ang Li Fang. Dan saya akan menandatangani perjanjian taruhan dengan mereka. Bertaruh bahwa dalam seminggu harga saham Ang Li Fang akan naik dari $20 per saham menjadi $40. Nanti baik naik atau tidak, saya akan membeli saham mereka dengan harga $40 dari tangan mereka. Kak Shui, apakah kamu berencana membeli saham Ang Li Fang secara diam-diam? 3 bank investasi itu totalnya 147%. Maka kita akan menjadi pemegang saham terbesar kedua di Ang Li Fang, hanya di bawah Anglai. Tapi, jika setelah seminggu tidak naik ke $40, bukankah kita akan rugi? Dan juga Grup Ling pasti juga bisa memikirkan cara ini. Tenang, transaksi ini pasti untung. Tentang grup Ling juga bisa memikirkan. Kita harus lihat siapa yang lebih cepat. Saya juga butuh daftar semua anggota pemegang saham Ang Li Fang. Anglai dia sangat teguh. Tidak berarti yang lain juga sama. Ayo. Buruk Pak Li, tim kami menemukan ada yang membeli diam-diam saham pemegang saham kecil Ang Li Fang. Simio pemegang saham Ang Li Fang juga hanya sekitar 13%, sedangkan Anglai sendiri memiliki 18%. Bahkan jika mereka membeli semua saham pemegang saham, tetap tidak bisa menyaingi Anglai sendiri. Benar-benar bodoh. Bantu saya temui Anglai. Orang dari keluarga Pei menyebut Anglai sebagai orang tua yang bodoh dan keras kepala, marah dan tidak mau menemui siapapun. Siapa yang bilang? Lin Xiu juga tahu Anglai adalah orang tua yang keras kepala. Ini katanya seorang direktur dari keluarga Pei. Direktur. Ternyata ini kasus akuisisi yang dipimpin langsung oleh Pei Li. Kalau tidak seorang direktur kecil seperti dia, mana berani terang-terangan memutus hubungan seperti ini? Tapi, menurutmu apa tujuan mereka melakukan ini? Menyinggung Anglai saham yang dibeli. Tidak mungkin bisa menyaingi Anglai. Jangan-jangan Pei Group sebelumnya sudah memiliki saham Ang Li Fang. Tapi ini juga tidak masuk akal. Pei Group belakangan ini tidak ada aliran dana besar. Bank investasi. Benar, Pei Group bisa beli saham lewat bank investasi. Selama tidak melebihi 5% tidak perlu diungkapkan ke publik. Dan tidak perlu langsung membayar dana. Tapi kalau begitu, Buruk Direktur Ling Pei Group diam-diam membeli 147% saham Ang Li Fang dari bank investasi, ditambah saham yang mereka beli dari pemegang saham kecil lainnya. Pei Group mungkin benar-benar menjadi pemegang saham utama Ang Li Fang. apa katamu? Kalau begitu, Pei Group sudah berhasil mengakuisisi. Mereka memang pintar ingin melakukannya diam-diam. Mari kita kirim mereka ke halaman depan koran Hong Kong sekaligus. Melaporkan mereka ke otoritas pengawas karena mengeksploitasi celah hukum. Tindakan tidak sah. Selain itu, beritahu Departemen Urusan Sekuritas. Tanpa mempedulikan apapun, beli semua saham Ang Li Fang dari pemegang saham kecil. Ya, Jiang Shui, aku akan membuatmu mengerti seberapa tidak becusnya bos kali ini. Pei Group mencuci saham dengan jahat. Aku baru saja menjual semua saham. Langsung harga saham Ang Li Fang melonjak ke $10 selamat. Perusahaan bintang Hong Kong menggunakan cara yang hina seperti ini sungguh memalukan bagi warga Hong Kong. Sekarang harga saham hampir mencapai $50. Siap-siap lihat mobil. Direktur Pei, transaksi diam-diam saya dengan bank investasi terbongkar. Sekarang semua orang bilang cara Pei Group tidak bersih. Ini salahku. Anda tidak menyalahkanku? orang yang dicurigai tidak digunakan. Direktur Jiang, aku percaya kemampuanmu. Jalankan saja. Karena kesalahan operasimu yang seharusnya hanya butuh 1 miliar. Untuk menguasai perusahaan sekarang butuh 3 miliar. Direktur Ling, saya melakukan ini ada alasannya. Sok tahu urusan ini tidak perlu kamu tangani lagi. Direktur Pei, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda atas kepercayaan dan apresiasi Anda. Transaksi saham tidak melebihi 5%. Tidak perlu diungkapkan, ini aturan hukum dan kami membeli saham dari pemegang saham. Ini urusan suka sama suka. Setiap langkah kami dilakukan dengan bersih. Jadi Ling Group menuduh kami melanggar undang-undang pasar modal dan undang-undang perseroan akuisisi bermusuhan ini sama sekali tidak berdasar. Perkara ini harus kita hadapi dengan serius. Ya, pengacara sudah mempersiapkan pembelaan. Bagus juga, kita semua tidak perlu bersembunyi lagi. Maka kita akan membeli semua saham yang mau dijual kepada kita. Semua saham Ang Li Fang akan kita ambil kembali. Saham-saham di pasar juga akan kita beli semua. Seberapa banyak yang bisa kita beli, kita beli. Tapi bukankah ini sama saja dengan akuisisi paksa? Ling Group saat ini sudah bersaing dengan kita. Harga saham Ang Li Fang sedang tinggi. Bahkan jika akuisisi berhasil, kita tetap akan rugi. Tidak, lakukan saja seperti yang saya katakan. CEO Ling saham Ang Li Fang sudah mencapai batas atas. Hari ini sudah tidak bisa diperdagangkan. Saat ini berapa persen saham yang kita pegang? 21%.
Hari terakhir penutupan. Harga saham Ang Li Fang saat ini adalah $80 per saham. Dan kita sudah mendapatkan 35% saham. Pei Group mendapatkan 30%. Tinggal menunggu rapat umum pemegang saham hari Senin depan. Kita bisa secara resmi mengumumkan Ang Li Fang menjadi bagian dari Link Group. Awalnya saham Ang Li Fang hanya $20 per saham. Akuisisi hanya butuh beberapa miliar, sekarang melonjak menjadi $80 per saham, butuh puluhan miliar dolar untuk akuisisi. Meskipun Ang Li Fang memiliki nilai merek yang tinggi, tapi sekarang dana yang harus kita keluarkan juga terlalu besar. Kamu benar. Saya juga berpikir begitu. 10 miliar menjadi 30 miliar, beberapa miliar dolar menjadi puluhan miliar dolar. Jiang Shui, apakah itu kamu? Selesai ini benar-benar selesai. Meskipun taruhan menang, tapi Link Group sudah menguasai 35% saham Ang Li Fang mulai hari Senin depan. Ang Li Fang akan menjadi milik Link Group. Yang penting adalah karyawan Pei Group. Sudah ada keberatan terhadap Mu Shui yang tiba-tiba menjadi direktur. Kalau ini sampai memanas, CEO Pei pasti juga tidak bisa berbuat apa-apa. Saya yang memintamu datang, tentu saya yang akan menjagamu. Shui, kamu tenang saja. Apapun hasil akuisisi ini, kamu tetap direktur proyek. Hasil akhir akuisisi baru akan keluar hari Senin depan. Berhasil atau gagal masih belum bisa dipastikan. Kamu masih punya cadangan. Waling Zong Tidak baik Ang Lai menjual saham Ke grup PI. Apa katamu? Ang Lai kan paling anti modal asing. Bagaimana mungkin menjual saham ke Pei? Nonakin situs resmi Ang Lai baru saja mengumumkan secara sukarela menandatangani perjanjian akuisisi dengan grup PI. Mulai hari ini itu menjadi merek PI. Bagaimana mungkin ini tidak mungkin? Siapa penanggung jawab akuisisi ini dari pihak Pei? Menurut informasi terpercaya, Sekretaris Jiang. Jiang Shui tidak mungkin. Apakah karena dia Ang Lai jadi menjual saham ke Pei? Kalau begitu segera atur pertemuan dengan Ang Lai untukku. Baik. Sorot matamu sama seperti Direktur PI. Sangat tidak sopan. Direktur Pei itu adalah sekretaris lamaku. Semuanya manis-manis. Bukannya kau bilang mati-matian tidak akan menjual perusahaan? Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Sukarela bergabung dengan Pei. Ya, karena Link dan PI memaksa akuisisi. Kalau tidak, aku akan hancur bersama kalian berdua. Tidak perlu sampai harus bergabung dengan PI. Akhir pekan kemarin aku pulang kampung. Aku tidak menyangka dia ikut pergi bersamaku. Tuan Ang Lai, aku tahu kenapa kau tidak mau menjual Ang Lai Fang. Di dunia kapitalis ini, kerajinan tradisional lama seperti milikmu. Di mata mereka hanya alat untuk mencari uang saja. Modal akan menggunakan segala cara untuk menguras habis nilainya, mempromosikannya sampai semua orang tahu. Lalu mengkonsumsi berlebihan citra dan kehormatannya, sampai akhirnya menjadi basi, tidak ada yang mau membeli. Menjadi peninggalan yang dibuang pasar. Kapitalis akan membuangnya seperti sampah. Kau menolak akuisisi karena takut Ang Lai Fang menjadi apel busuk yang dibuang mereka. Jadi kau lebih memilih membiarkannya hilang sekarang menjadi sejarah. Lebih baik hancur daripada kompromi. Benar kan? Benar. Lalu sekarang, Link memegang saham terbanyak. Ngomong apapun tidak ada gunanya. Kalau aku berjanji padamu, aku akan berusaha sekuat tenaga agar Ang Li Fang tidak menjadi korban mereka. Maukah kamu percaya padaku? Kamu tidak takut dia menipumu? Dia memberiku perasaan yang berbeda. Aku percaya dia bisa melakukannya. Dan aku percaya dia punya kemampuan itu. Sekretaris Link yang begitu berbakat. Kenapa kamu mengirimnya ke Pei Group? Kasus akuisisi ini di bawah eksekusi. Direktur Jiang kita berhasil diselesaikan dengan sukses. Mari kita angkat gelas bersama, bersulang. Link. Tamu yang datang adalah tamu, mari minum bersama. Kasus akuisisi ini benar-benar kamu yang bertanggung jawab penuh. Di matamu seseorang yang dulunya adalah burung gereja juga bisa terbang bebas di langit yang luas. Benar. Berbicara sembarangan, masih bicara pohon besar kamu ini seperti katak dalam tempurung. Hanya bisa melihat langit selebar telapak tangan, masih berhayal membantu. Merencanakan jalur untuk Shui kita sungguh sangat konyol. Sekretaris Jiang burung gereja yang kehilangan pohon besar yang melindunginya dari angin dan hujan. Sama saja kehilangan sandaran, bukan apa-apa lagi. Kembali ke Link Group, aku juga akan menjadikanmu direktur proyek.
Direktur Jiang, mari kita kembali bersama. Direktur Ling, dia sudah tahu kesalahannya. Seperti Direktur Ling yang begitu jenius, di dunia bisnis terkenal sebagai orang yang luar biasa. Apakah dia bisa salah? Kembali syaratnya terserah kamu. Mau berapapun boleh. Terima kasih atas kebaikanmu, aku tidak mau pergi. Jiang Shui, jangan keterlaluan. Kesabaranku ada batasnya. Kalimat itu seharusnya aku yang tanyakan padamu. Kamu sebenarnya mau apa? Mau apa? Dulu 5 juta bisa menjadi kekasihku. Sekarang aku memberimu 500 juta. Jangan terlalu serakah. Direktur Pei, maaf, hari ini aku kurang enak badan. Aku ingin pulang dulu untuk istirahat. Aku akan mengantarmu. Lin Xiu, kamu gila ya? Pesta perayaan yang bagus kau rusak. Membosankan pulang. Direktur Ling, kenapa kamu begitu? Mama, ini akan menjadi rumah kita, kamar Anda. Saya sudah membereskannya untuk Anda, tapi saya harus pergi bekerja. Setelah saya pulang kerja, saya akan kembali dan mengajak Anda untuk memeriksanya lagi. Baiklah, pergi dengan hati-hati. Saya pergi sekarang. Apakah Shui sudah kembali? Ada yang tertinggal. Jiang Wei, Apa tidak menyambut mantan suami Anda? kamu jahat. Ini kamar Shui, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu pergi dari sini. Sayang, ini kamarnya. Ini juga kamar saya. Jiang Shui adalah putri saya. Gadis ini tempat tinggalnya bagus. Tidak memikirkan saya di mana dia. Suruh dia mengirimkan uang kepada saya. Kamu sangat menyukai judi. Shui sudah memberikan begitu banyak uang kepadamu selama ini. Kalau bukan karena kamu, Shui tidak akan sampai. Bahkan tidak kuliah, kamu pergi dari sini. Kill ya. Sayang, saya pikir kamu. Sayang. Halo. Apa saya segera datang? Ibu. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak disambut di sini. Tolong pergi, Ibu. Kamu baik-baik saja. Shui adalah Xiaoling. Mengantarkan saya ke rumah sakit itu Jiang Wei yang jahat. Datang ke rumah kita mendorong saya. Terjatuh. Manajer Ling, ini adalah rumah Nyonya Jiang. Manajer Ling, sepertinya ini adalah ibu Nyonya Jiang. Apa cepat panggil ambulans? Terima kasih telah mengantarkan ibu saya ke rumah sakit. Kamu punya teman, kenapa tidak memberitahu saya? Xiaoling baru tahu setelah mengantarkan saya ke rumah sakit. Ibu jangan bicara sembarangan. Dia hanya mantan atasan saya dan dia sudah punya tunangan. Tunangan. Saya dan Qin Yue hanya pernikahan keluarga, tidak ada perasaan. Manajer Ling tidak perlu menjelaskan dengan sengaja kepada saya. Saya dan Qin Yue akan membatalkan pertunangan. Kamu tidak kuliah dulu. Bibi sudah memberitahu saya. Xiaoling, kamu nanti harus lebih baik ke Shui. Hidup ini terlalu berat. Ayahnya kecanduan judi. Tubuhku juga tidak baik. Dia susah payah masuk universitas ternama. Tapi karena aku, dia harus pergi mengajar les paruh waktu. Bibi, apa yang kau katakan? Shui, Hal yang tidak terhormat seperti ini. Pasti tidak ingin orang lain tahu, apalagi kamu adalah pacar terdekatnya. sekarang aku baru tahu saat itu. Diambil oleh ayahmu, dijual untuk melunasi utang. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Kapan Lin Zong pernah peduli dengan urusan orang lain? Kalau saat itu kamu memberitahuku, aku akan. Lin Xiu. Biarkan masa lalu berlalu. Waktu itu aku sangat berterima kasih padamu. Sangat berterima kasih karena memberiku kontrak sehingga aku punya uang untuk menyelamatkan ibuku. Kalau begitu mari kita mulai. Apa?
Kalau dilihat begitu kamu juga bukan pasangan yang baik. Tapi kontrak 5 tahun sudah berakhir. Aku juga tidak ingin lagi dikendalikan olehmu. Ling Zong. Lin Xiu lepaskan. Kemarilah. Kenapa begitu kotor? Kenapa demi sedikit uang? Bisa dengan mudah dipermainkan orang, kenapa maaf? Kalau aku tahu kebenarannya aku tidak akan. Lin Xiu, jelas-jelas kamu hanya menganggapku sebagai mainanmu. Kenapa harus seperti ini? Apakah kamu benar-benar tidak ingin melepaskanku? Maaf, dengarkan penjelasanku, aku tahu. Maaf, ibuku butuh istirahat. Silakan keluar. Aku benar-benar tahu salahku. Bibi, aku pergi dulu, kamu istirahatlah. Ibu jangan khawatir. Aku sudah melapor ke polisi. Jiang Yue pasti akan ditangkap. Lin Xiu, kamu tahu apa yang kamu katakan? Kamu mau membatalkan pertunangan denganku demi Jiang Shui. Aku akan mengganti rugi keluarga Qin. Hah, ganti rugi? Dengan apa kamu mengganti rugi? Kamu sedang mempermalukan keluarga Qin. Aku ini putri keluarga Qin. Apa yang tidak kumiliki tidak bisa mengalahkan Jiang Shui itu. Lin Xiu, aku peringatkan kamu. Kalau keluarga Qin jadi bahan tertawaan karena ini, maka aku Qin Yue yang pertama tidak akan membiarkan Jiang Shui. Kalau kamu berani menyentuhnya, aku akan membuat seluruh keluarga Qin ikut mati bersamanya. Maaf, kamu tidak bisa masuk. Kamu menghalangi aku untuk apa? Maaf, lepaskan, kamu lepaskan. Kamu tidak bisa masuk, tolong berhenti minggir. Xiao Fang, kamu keluar saja. Jiang Shui, aku juga tidak akan banyak bicara lagi denganmu. Isi angka mulai hari ini. Jangan muncul di depan Lin Xiu. Kamu main-main denganku ya? HM Nona Qin. Ini kan kamu yang suruh aku isi. Nona Qin tidak mungkin tidak punya uang segini kan? Jiang Shui, kamu sebaiknya pikirkan baik-baik. Kamu tidak punya kuasa, tidak punya pengaruh, tidak punya latar belakang melawan aku. Di akhirnya mati bagaimana saja tidak tahu. Shui adalah orang dari grup perusahaan Pei. Siapa yang berani menyentuhnya berarti menyentuh aku. Nona Qin, kalau Shui ada apa-apa, aku yakin kamu tidak bisa keluar dari kota pelabuhan. Presiden Pei, terima kasih. Sepertinya kamu benar-benar tidak ingat aku. Hari ini kita akan membahas tentang vektor ruang dan geometri ruang. Hubungannya apa yang aku jelaskan tadi, paham tidak? Kamu paham tidak, adik kelas? Kamu paham tidak? Baik. Dulu yang aku leskan adalah kamu ya yang pakai kacamata itu. Ya. Wah, perubahan kamu sangat besar. Aku baru sekarang menyadari. 8 tahun yang lalu sudah suka sama kamu. HM. Kamu tidak perlu memberi jawaban apa-apa. Juga tidak perlu ada beban psikologis, aku hanya merasa suka disembunyikan di hati, tidak nyaman. Kalau begitu kamu sibuk dulu, aku pergi dulu. Baik. Shui, anakku suruh mereka melepas aku. Kamu lepaskan aku. Diam. Shui, bukti kejahatan ayahmu. Sudah kukirim orang untuk menyelidiki. Jiang Shui, anak sialan. Kamu yang suruh orang ikat aku di sini. Lepaskan aku, sama seperti ibumu penipu. Kamu sampah masyarakat judi terus-terusan. Bikin ibu sakit, masuk rumah sakit, hampir mati. Cuma karena uang mau jual aku, orang kaya kamu harusnya. Harusnya dikirim ke kantor polisi. Lauli. Bawa dia dan buktinya bersama. Ya ayo Jiang Shui.
Anak sialan kamu mau kirim aku ke kantor polisi. Aku keluar bunuh kamu, cepat pergi. Sudah kubatalkan pertunangan dengan Qinyue. Jangan pergi. CEO Ling menghina aku bikin kamu senang ya? Kejadian dulu salah aku, minta maaf. Maafkan aku, kita mulai lagi ya. Hah, kita berdua kan cuma pasangan kontrak, mulai dari mana lagi? Atau CEO Ling sudah 5 tahun sama aku, jadi nggak tega ninggalin aku ya? Iya. Kalau aku bilang iya, kamu mau balik nggak? 5 tahun hidup bersama meskipun sama hewan, juga ada rasa sayang. Tapi Lin Xiu, kamu kasih aku bukan cuma rasa sayang, tapi juga jutaan kali dingin, merendahkan, menyakiti. Nggak akan. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Sekarang boleh pergi nggak? Nggak mungkin. Aku nggak percaya. Kita hidup bersama 5 tahun, kamu tiap hari. Tiap hari masak, siapin baju buat aku. Semua urutan siap sedia. Gimana mungkin kamu nggak ada rasa sama aku sama sekali? Kamu nggak boleh pergi kemana-mana. CEO Ling ternyata tahu 5 tahun ini aku hidup gimana, ya kan? Halo asisten Lee. Sekretaris Jiang Xiao Ling mabuk maksa kamu jemput. Cepetan kesini dong. Sekarang. Iya. Oke, langsung ke sana. Aku kayak hewan peliharaan, tiap hari diperlakukan kayak gini. Dipanggil datang, diusir pergi begitu aja. Kamu suruh aku muncul kapan aku harus muncul di depanmu. Bahkan jam 3 pagi kamu telepon aku harus datang. Tapi nggak apa-apa. Ling kasih bayaran tinggi. Aku nggak komplain. Bukan Shui, aku nggak mau begitu sama kamu. Dari SMA aku udah suka sama kamu. SMA. Iya. Dengar nggak, ada cowok yang ngasih dana ke Jiang Shui, juara SMA murid rebutan King Bei. Demi 50 juta dia tinggalkan masa depan cerah. Iya, apalagi dia kan anak sekolah cantik. Sekarang sekolah kita nggak tahu berapa banyak cowok yang bakal sedih. Jiang Shui, kamu suka banget sama uangnya. Demi 50 juta kamu tidur sama cowok tua. Iya, tapi waktu itu kamu naik mobil mewah cowok lain. Aku kira Cewek yang bisa dibiayai. Jadi dengan cara yang sama, kamu hina aku lagi ya? Lin Xiu. Kita nggak mungkin. kenapa aku udah batalin tunangan. Aku cuma akan cinta kamu, oke? Aku udah punya pacar. Kamu punya pacar. Iya. Pacar aku Pei. Nggak mungkin. Nggak mungkin, aku nggak percaya. Dia nggak bohong. Ling, makasih udah bantu Shui. Nemuin bukti kejahatan bapaknya, lain kali kita traktir makan. Tapi hari ini udah malam, waktunya pulang. Kamu bisa pergi. Maaf, aku cuma mau bantu kamu. Aku takut dia nggak percaya. Maaf, seharusnya aku yang bilang. Nggak minta izin, kamu bilang kamu pacar aku. Nggak perlu izin aku, kamu mau bilang apa aja boleh. Aku datang hari ini karena dengar tante dirawat. Aku mau lihat-lihat.
Kalau nggak ada masalah aku duluan ya. Pei. Kasih aku beberapa hari lagi. Aku akan pertimbangkan baik-baik. Oke, berapa lama aja? Jawabanku saat itu adalah mengundurkan diri dan pergi ke luar negeri. Lin Xiu, aku pernah mencintaimu. Tapi kenangan selama 5 tahun itu tidak bisa membuatku jatuh cinta lagi padanya. Sedangkan Pei, aku tidak bisa membawa latar belakang menjadi kekasih orang lain selama 5 tahun. Untuk jatuh cinta lagi pada pria lain ini tidak adil. Jadi aku memilih untuk mengundurkan diri dan pergi ke luar negeri. Aku tidak berniat untuk mencintai lagi.